Angkat tangannya. Izin Ustaz doanya singkat-singkat aja ya. Ya, baik. Setelah itu kita pun masuk ke dalam, silakan Bona Bapak masuk. Nah, setelah itu kita melihat Ka'bah. Setelah kita berjalan, selesai sholat, kalau kita pun menuju ke halaman Ka'bah, maka kita melihat Ka'bah. Bagaimana sikap seseorang muslim ketika awal melihat Ka'bah? Bagi mereka yang tawaf, Allah berikan rahmatnya sebanyak 60. Berapa? 60. Kemudian bagi mereka yang sholat menghadap Ka'bah, Allah berikan pahalanya 40 rahmatnya. Berarti 120 rahmat. Baik, setelah itu kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah senantiasa menjaga Ka'bah, memuliakan Ka'bah, kemudian menghormati Ka'bah. Dan doa itu kembali ke kita juga, Allah juga akan menghormati dan memuliakan kita. Baik, doanya juga singkat ya. Baik, karena panasnya sudah luar biasa nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa aunan wa birran wa mahabatan. Allahumma zid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa 'aunan wa birran wa mahabatan. Alhamdulillah. Sebenarnya itu baru satu paragraf, satu alinea. Ada lagi doa yang panjang-panjang. Area tempat kita akan memulai tawaf. Ya, depannya itu nanti ada namanya Rukun Hajar Aswad. Tapi karena ini panas, saya sedikit jelaskan dulu syarat sahnya tawaf. Di sana di tengah-tengah panas, nanti bapak ibunya kecapean. Nanti saya tinggal praktek saja ya. Syarat sahnya tawaf pertama, dalam kondisi bersuci, berwudu. Untuk ibu-ibu bila datang tamu bulana ya, yang nggak bisa diganggu-gugat karena itu takdir dari Allah. Apa itu namanya? Haid. Berarti normal, sehat, ya kan? Begitu. Kalau seandainya misal dari Madinah kondisi bersih, sampai di Berari tiba-tiba haid, qadarullah, nggak bisa kita ngapa-ngapa lagi, ya kan? Bagaimana caranya? Tetap niat, niat sama seperti yang lain, dan tetap menjaga ihram, jangan dilanggar, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, apa saja larangan-larangannya ya, begitu. Tapi tidak melaksanakan tawaf sampai kapan? Sampai bersih, sampai suci kembali. Jadi sabar aja selama di sana, ya sabar. Dengan sabarnya itu pahalanya tidak sama sekali berkurang. Karena memang begitu adalah sudah ketetapan dari Allah kepada anak-anak kaum manusia yang bernama wanita. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian harus berwudu. Ya, kalau seandainya batal pada saat tawaf, putaran 1, putaran 2, putaran ketiga batal nih, bagaimana? Harus berwudu. Nggak boleh nggak berwudu karena ya, adapun zikir yang biasa dibaca oleh para nabi dan para rasul saat tawaf dari zaman ke zaman, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian nanti di lintasan rukun yamani dan rukun hajar aswad ada doa khusus yang sudah kita baca biasanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, kita baca. Subhanallah walhamdulillah. Tapi nggak banget segi 4 ya Bapak Ibu ya, karena beda-beda ukurannya ya. Ketinggiannya kalau di sini sih 1:2, ini 6 meter. Aslinya itu 13 sampai 14 meter tinggi. Ada lebarnya kalau dari rukun Yamani ini ya, namanya Yamani ya. Yamani ke Hajar Aswad itu 12 meteran. Di sananya 12 meter aslinya ya. Kemudian dari Yamani ke sananya itu 11 meteran.
jadi beda-beda. Jadi nggak dianggap sebagai segi 4. Kalau segi 4 harus metris panjang dan lebarnya ya. Nah, ada 4 sudut. Ada 4 sudut. Sudut pertama yang ada batu hajar aswad nempel di sudutnya, itu namanya rukun hajar aswad atau sudut hajar aswad. Yang kedua adalah sudut yamani, namanya rukun yamani. Yang ke sana yang ketiga namanya rukun Syam. Rukun Syam menghadap ke negeri Syam, Suriah, Palestina, Damaskus ya, Lebanon, Jordan, ke sana arahnya. Satu lagi sana namanya rukun Iraqi, sudut Iraqi menghadap ke negeri Irak. Yamani menghadap ke bagian selatan. Pertanyaannya, hajar aswad menghadap kemana? Ke tenggara atau ke timur, termasuk Indonesia. Mungkin hikmahnya termasuk jamaah terbesar yang datang ke tanah suci adalah dari Indonesia. Ya, 230.000 per tahunnya jamaah haji dari Indonesia terbanyak. Bisa jadi hikmahnya adalah hajar aswad menghadap ke negeri Indonesia. Wallahu a'lam. Kita sudah berada di rukun yamani. Nanti di sana nggak berhenti Bapak Ibu ya. Di sini hanya praktek dikasih tanda. Ini tujuannya apa? Mengingatkan keutamaan menyentuh rukun. Ada 2 sudut yang boleh disentuh. Pertama hajar aswad dan rukun yamani. Ya, yang lainnya nggak boleh disentuh pada saat tawaf. Tapi bagaimana kalau seandainya nggak bisa menyentuh karena padatnya jamaah? Bagaimana caranya? Cukup lewatin saja, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah seterusnya. Ustaz, ada nggak jamaah yang melambaikan tangan di rukun yamani? Ada. Ikhtilaf. Yaitu ikhtilaf. Kita nggak beda-bedain ya. Itu namanya kita harus bersikap moderasi. Apa moderasi itu? Nggak merasa diri paling benar dan orang lain salah. Itulah zaman Nabi pun sudah terjadi perbedaan. Ya dulu sahabat Nabi itu bertanya-tanya bagaimana cara manasiknya. Jawaban Nabi pun beda disesuaikan dengan cara dan kebutuhan sahabat-sahabat di masa tersebut. Wallahu a'lam. Di sini jadi bagaimana biasanya Ustaz? Ya, biasanya lewat saja. Enggak. Ada lambaikan tangan. Oke, baik. Kita kalau gitu lambaikan tangan mesti sejajar ya. Iya, sejajar. Baik. Yang belakang kalau yang depan udah nyampe, yang belakang yang dulu sama yang depan juga ya. Ya mestinya sampai lurus dulu ke sudut baru ya. Betul. Jangan badan jangan begini ya. Gini aja. Ya, betul. Gini aja. Ya, semua baik. Begitu aja. Jadi jangan semuanya kita menghadap begini, nggak boleh. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini praktek untuk ikhtilaf. Ya. Baik, turunkan tangannya, kita baca doa. Rabbana. Yang ini baru atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sejajar gitu. Kalau